Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Nah, di video sebelumnya kita udah bahas ya, efek dari air gap atau celah udara untuk penyerapan dari absorber panel. Nah, sekarang di video kali ini kita akan spesifik lagi, kita akan membahas efek dari lapisan-lapisan rock wool ya, atau ketebalan rock wool terhadap penyerapan dari si absorber panel. Tapi di sini lebih kita tekankan di sini yang ada di video ini adalah fabric absorber ya. Jadi materialnya itu terbuat dari rock wool yang density-nya 60 kg per meter kubik seperti itu. Dan di sepanjang video ini yang kita jelaskan spesifikasi rock wool-nya itu sama ya, 60 kg per meter kubik. Dan di sini tuh pakainya rock wool, jadi kita nggak pakai green wool sama sekali, karena kalau misalnya kita pakai green wool ataupun glass wool, di situ nanti settingannya akan berbeda gitu teman-teman. Jadi memang secara spesifik di sini video kali ini kita akan membahas kalau misalnya rock wool itu ketebalannya itu berapa dengan menggunakan density 60 kg per meter kubik. Nah, tapi disclaimer ya buat teman-teman semua, di sini itu videonya hanya video hipotesa aja, jadi hipotesis yang kita buat sendiri menggunakan data-data yang sudah kita kumpulkan. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya kira-kira uji labnya seperti apa, uji laboratorium seperti apa, seperti itu, jawabannya adalah tidak ada. Jadi memang di video kali ini kita pure menggunakan data-data yang sudah kita kumpulkan sendiri, yang sudah kita olah sendiri, dan kita menyimpulkan sendiri seperti itu. Dan harapannya adalah memang kalau misalnya teman-teman bingung nih, kira-kira absorber panel itu kalau misalnya rock wool-nya itu lapis 2 atau lapis 3 gitu ya, itu efeknya apa sih? Nah, di video ini adalah jawaban yang tepat untuk pertanyaan teman-teman semua. Nah, langsung aja ya, kita akan masuk ke inti videonya. Di sini langsung aja kita akan bandingkan satu persatu ya. Nah, di sini langsung aja, ini adalah kalau misalnya absorber panelnya itu 5 cm. Nah, jadi rock wool-nya itu cuman satu lapis aja. Nah, di sini bisa kalian lihat teman-teman di koefisien absorpsinya. Jadi bisa teman-teman lihat ya. Di sini memang kita akan fokus di low frekuensi ya, teman-teman. Di sini bisa lihat kalau misalnya di frekuensi 200 Hz itu dia memang kurang efektif ya, karena kalau misalnya di frekuensi 200 Hz itu dia memang hanya menyerap di sekitaran 0,2 seperti itu, jadi memang kurang efektif. Nah, tapi ada keuntungannya juga, yaitu keuntungannya ukuran panelnya itu jauh lebih tipis, cuma 5 cm aja gitu. Jadi memang sangat cocok kalau misalnya teman-teman pakai di ruangan-ruangan kecil gitu, atau ruangan-ruangan yang mungkin tidak membutuhkan penyerapan yang cukup ekstra seperti itu. Cukup untuk ya ruang meeting seperti itu dirasa cukup lah kalau misalnya menggunakan absorber panel dengan spesifikasi seperti ini, seperti itu. Tapi balik lagi ya, kekurangannya kurang efektif kalau misalnya menyerap di low frekuensi. Kalau misalnya untuk di studio musik teman-teman ingin menyerap low frekuensi lebih maksimal ya, untuk spesifikasi ini sangat amat tidak disarankan seperti itu. Nah, itu tadi yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke yang kedua. Kalau misalnya rock wool-nya itu dikalikan 2 alias 2 lapis. Nah, di sini nanti ketebalannya yaitu adalah 10 cm. Nah, langsung di sini ya kita akan tampilkan grafiknya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada peningkatan kenaikan ya. Jadi di low frekuensi, terutama di 200 Hz itu dia bisa meningkat penyerapannya itu di sekitaran 0,50. Nah, ini kalau misalnya kita akan bandingkan dengan yang versi sebelumnya. Jadi yang hijau itu kalau misalnya absorber panelnya itu menggunakan rock wool-nya 10 cm alias 2 lapis. Sedangkan kalau yang biru itu dia cuma pakai 1 lapis. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ya perbandingannya memang cukup signifikan ya. Jadi kalau misalnya pakai 2 lapis rock wool, itu dia memang sangat efektif dan bisa menyerap low frekuensi jauh lebih maksimal. Karena di sini kalau misalnya kita lihat di frekuensi 200 Hz, kita cuma butuh tambahan 1 lapis rock wool aja, itu dia bisa naik penyerapannya di low frekuensi atau di frekuensi 200 Hz itu hingga ya, atau hampir ya, di angka 0,6 seperti itu. Jadi hanya dengan menambahkan rock wool 1 lapis, itu dia bisa menyerap sesignifikan ini seperti itu. Jadi teman-teman semua di sini kalau misalnya ingin ruangannya bisa menyerap low frekuensi, ya mungkin bisa ditambahkan rock wool 1 lapis juga seperti itu. Nah, sekarang langsung aja kita akan bandingkan ya, kalau misalnya rock wool-nya itu 3 lapis, tadi itu 2 lapis, sekarang kita akan bandingkan dengan kalau misalnya rock wool-nya itu 3 lapis, jadi total ketebalannya adalah 15 cm. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian koefisien absorpsinya, jadi dia naik itu atau ada peningkatan itu di kisaran 100 Hz ke bawah ya, jadi 100 Hz-nya juga naik seperti itu. Jadi dia memang ada sedikit peningkatan di low frekuensinya seperti itu. Dan ini kalau misalnya kita bandingkan dengan yang versi sebelumnya. Nah, yang kuning ini yang versi terbaru ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau misalnya di 200 Hz itu dia mungkin sedikit mirip ya dengan versi yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya yang baru ini, kalau misalnya rock wool-nya itu 3 lapis seperti itu ya, ini dia memang bisa menyerap
di 100 Hz dengan cukup baik. Nah, tapi pastinya kalau misalnya ini tuh juga ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama itu yang paling signifikan yaitu adalah ukurannya. Karena memang di sini ukurannya itu jauh lebih tebal. Dan yang kedua yaitu adalah dimensinya atau bobotnya seperti itu. Ini akan jauh lebih berat seperti itu. Karena memang rockwoolnya aja 3 lapis. Jadi sangat amat berbeda dengan versi sebelumnya dan akan ada terlihat peningkatan ukuran dan juga bobotnya seperti itu. Nah, tapi balik lagi keunggulannya ya dia tetap bisa menyerap low frekuensi dengan cukup baik. Tapi alangkah baiknya kalau untuk menggunakan spesifikasi yang seperti ini tuh balik lagi harus menyesuaikan juga dengan kebutuhan ruangannya seperti itu. Kalau misalnya ruangannya itu kecil mau pakai spesifikasi yang seperti ini tuh mungkin akan sedikit sulit ya, tapi kalau ukuran ruangannya besar seperti itu ya mungkin bisa menyesuaikan dengan preferensi teman-teman juga. Nah, coba kita akan tambahkan rockwoolnya ya. Jadi 3 lapis tadi, sekarang kita akan tambahkan rockwoolnya jadi 4 lapis. Nah, jadi di sini total ketebalannya yaitu adalah 20 cm dengan 4 lapis rockwool dengan density 60 kg per meter kubik. Nah, di sini perlu ditekankan ya kalau misalnya ukurannya itu lebih dari 20 cm itu ukuran absorbernya sangat amat tidak praktis seperti itu. Karena memang kalau misalnya ukurannya itu semakin tebal otomatis memang dia mungkin penyerapannya jauh lebih bagus tapi sangat amat tidak praktis untuk di dalam ruangan seperti nanti kita akan bahas secara lebih detail. Cuman kita akan balik lagi ke chartnya ini atau ke grafiknya ini. Nah, di sini memang ada sedikit peningkatan ya di penyerapan frekuensi 100 Hz ke bawah ya. Perlu digarisbawahi 100 Hz ke bawah memang dia ada peningkatan penyerapan bunyi. Dan ini kalau misalnya kita bandingkan dengan yang versi sebelumnya, teman-teman. Nah, jadi memang dia ada peningkatannya itu sangat spesifik itu di 50 Hz. Jadi ini sangat amat low frekuensi ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau misalnya yang sebelumnya itu mungkin dia tidak signifikan menyerap di 50 Hz. Tapi kalau misalnya ditambahkan rockwoolnya 1 lapis lagi, itu dia bisa menyerap di frekuensi 50 Hz ya. Nah, tapi di sini kalau misalnya teman-teman lihat juga di frekuensi 100 dan 200 Hz-nya itu dia hampir-hampir mirip seperti itu. Jadi memang di 200 Hz-nya apalagi ya itu dia memang tidak ada terlalu sedikit peningkatan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya di frekuensi 100 ke bawah itu dia ada sedikit peningkatan penyerapan seperti itu. Nah, ini balik lagi juga tergantung kebutuhan teman-teman apakah rockwool dengan lapis segini itu worth it ataupun enggak. Nah, sekarang kita akan bandingkan yang terakhir ya. Ini tuh rockwoolnya adalah 5 lapis alias ketebalan absorbernya itu adalah 25 cm. Oke, ini yang terakhir ya. Di sini kita bandingkan dengan langsung aja kita akan bandingkan dengan penyerapan yang sebelumnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini memang ada peningkatan penyerapan tapi hanya di 50 Hz aja dan ini sangat amat di low frekuensi ya. Ini balik lagi harus menyesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman gitu. Dan ini kita tekankan lagi kalau misalnya absorber dengan ukuran segini itu sangat amat tidak praktis ya, karena memang dari segi ketebalan aja ini cukup tebal seperti itu. Kalau misalnya digunakan di ruangan kecil, ini sangat amat tidak praktis seperti itu. Jadi balik lagi kalau misalnya spesifikasi seperti ini tuh menyesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, jadi kesimpulannya adalah alangkah baiknya sebelum menentukan spesifikasi absorber atau menentukan material absorber yang cocok, itu alangkah baiknya sesuaikan dengan kebutuhan di ruangannya teman-teman. Kalau misalnya studio musik, kita ambil contoh aja studio musik yang full band ya, ada alat musik bass, ada gitar, ada drum, seperti itu dan lain sebagainya, itu biasanya dia akan menghasilkan atau mengeluarkan sumber suara yang frekuensi range-nya itu cukup luas seperti itu. Jadi memang dia disarankan untuk absorbernya itu secara spesifik bisa menyerap di low frekuensi. Nah, itu alangkah baiknya memang kalau memilih absorber panel, alangkah baiknya absorbernya itu dirancang khusus untuk bisa menyerap low frekuensi. Nah, itu sebabnya juga biasanya kalau misalnya project-project kita, studio musik itu kita gunakan yang namanya bass trap panel seperti itu. Jadi memang bass trap panel itu nanti dia akan membantu menyerap di low frekuensi. Nah, tapi ya balik lagi, ini harus menyesuaikan juga dengan ukuran ruangannya. Kalau misalnya studio musik tapi ukurannya luas, ya tidak apa-apa menggunakan absorber panel yang berlapis-lapis seperti itu, yang bisa menyerap low frekuensi dengan cukup baik seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ukuran ruangannya kecil gitu ya, itu balik lagi harus menyesuaikan juga dengan kebutuhan ruangannya seperti itu. Karena tidak mungkin juga kalau misalnya pakai rockwool yang berlapis-lapis hingga ketebalannya 25 cm, kemudian absorbernya itu akan mengelilingi ruangan itu mungkin nanti ruangannya akan terkesan lebih sempit seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan ruangannya gitu, atau enggak
Tips yang kedua yaitu adalah mengkombinasikan panelnya itu satu sama lain. Nah, contoh lainnya juga ya, kalau misalnya mixing dan juga mastering room seperti itu harus menyesuaikan juga dengan kondisi speakernya. Apakah speakernya itu bisa mengeluarkan atau memiliki output frekuensi range itu yang sesuai dengan kebutuhannya atau enggak. Nah, kalau misalnya speakernya itu spesifikasinya hanya bisa mengeluarkan input suara itu di atas 50 Hz seperti itu ya. Jadi buat apa memasang absorber panel yang bisa menyerap suara di bawah 50 Hz seperti itu. Jadi karena nanti percuma, nanti absorbernya tidak akan bekerja gitu, karena dia tidak akan menyerap suara juga yang ada di frekuensi di bawah 50 Hz seperti itu. Nah, kenapa di sini kita tidak sarankan tadi ya kalau misalnya menggunakan Rockwool dengan lapisan yang sangat amat banyak gitu. Ya, alasan yang pertama ya pasti dari segi ukuran. Nah, ukurannya itu akan jauh lebih tebal. Nah, itu pasti. Yang kedua, yaitu dari segi harganya. Kalau misalnya Rockwool-nya itu terlalu banyak, itu otomatis biaya produksi Rockwool-nya itu akan semakin meningkat seperti itu. Jadi memang tidak efektif secara harganya. Ya meskipun secara spesifikasi dia masih oke gitu, masih menyesuaikan kebutuhan teman-teman. Tapi kalau misalnya di sini harganya itu kurang sesuai kebutuhan, ya itu balik lagi itu mungkin sangat tidak worth it seperti itu. Dan yang ketiga, yaitu ada opsi lainnya, yaitu menggunakan membran absorber. Nah, membran absorber ini memang nanti kita akan bahas di video lainnya. Cuman memang kalau menggunakan membran absorber itu dengan dimensi yang cukup tipis aja, atau dimensi yang dibandingkan Rockwool yang 5 lapis seperti itu, dia memang lebih bisa menyerap di low frekuensi. Jadi kalau misalnya kita bandingkan antara Rockwool yang berlapis dibandingkan dengan membran absorber, otomatis membran absorber ini bisa menyerap low frekuensi jauh lebih maksimal. Tapi nanti membran absorber ini kita akan bahas di video selanjutnya, karena kalau misalnya kita bahas di video ini kayaknya terlalu panjang. Jadi memang kalau misalnya Rockwool yang berlapis itu sangat amat tidak worth it. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman bingung nih, kalau misalnya teman-teman ingin membuat studio musik, mixing, mastering room, ruang karaoke, ataupun home theater, tapi teman-teman bingung nih, oh kira-kira menggunakan panel absorber yang spesifikasi seperti apa sih, dan menggunakan kombinasi panel yang seperti apa sih, dan bingung untuk membuat treatment akustik yang tepat untuk teman-teman semua, itu teman-teman bisa langsung konsultasikan aja di nomor yang ada di deskripsi video ini, karena nanti di situ teman-teman bisa konsultasi akustik secara gratis, dan nggak cuman akustik ruang ya, di sini teman-teman juga bisa konsultasi mengenai sistem insulasi suara ruangan seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin buat studio musik gitu, kira-kira di ruangan ini tuh enaknya pakai sistem insulasi yang seperti apa sih? Nah, itu teman-teman bisa langsung konsultasikan secara gratis di nomor yang ada di deskripsi video ini. Ya, dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Balik lagi, video ini hanya hipotesa aja, tidak ada uji labnya sama sekali, karena memang video ini kita buat berdasarkan data yang sudah kita kumpulkan juga, dan hasilnya adalah seperti itu. Dan balik lagi, kalau misalnya teman-teman ada preferensi lain, silakan langsung komen aja. Kalau misalnya ada pertanyaan lainnya, bisa langsung komen aja di kolom deskripsi video ini. Dan yang pastinya jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.